Mengancam Jokowi, tanda Habib Bahar Smith mulai membusuk. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Habib Bahar berkata dalam ceramahnya Jokowi memberikan janji palsu kepada rakyat. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Pendukung Jokowi mendesak Habib minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Bahar Smith memang kurang ajar. Sejak keluar dari penjara, dia bukannya tambah rendah hati, tetapi tambah sombong dan semena-mena. Sudah saatnya memang orang seperti Bahar Smith ini ditangkap. Apa yang dia lakukan dan dia katakan berpotensi memecah belah persatuan dan memelihara dendam. Kalau Bahar tidak segera dibungkus, kemungkinan anak buahnya bisa jadi sasaran balas dendam sebagian orang. Dan kalau itu terjadi, maka ada potensi kerusuhan di antara saudara sebangsa. Bahar Smith itu bukan ulama. Ulama nggak begitu. Ulama itu seharusnya menyejukkan, mengayomi, membawa keilmuan dan akhlaknya tinggi. Sekarang pertama begini, harus bisa dibedakan. Keras itu berbeda dengan pelecehan dan penghinaan. Kalau misalnya mengatakan bahwa seorang kepala negara, seorang presiden kemudian dianggap bahwa harus dibuka celananya, jangan-jangan dia head, jangan-jangan dia banci. Nah, itu keras, kritik, atau itu kemudian merupakan penghinaan, pelecehan. Itu tindak pidana. Justru kalau kita tidak melaporkan, menurut hukum itu malah salah, nggak boleh. Jadi karena itu delik umum, sebetulnya tanpa dilaporkan pun polisi sudah bisa melakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Sepertinya Habib Bahar Smith mulai menunjukkan gejala pembusukan atau bisa jadi malah sudah membusuk ya. Masih ingat dong sombongnya Habib Bahar Smith dalam mengatakan salah satu ceramahnya, Presiden Jokowi kayaknya banci. Angkuhnya Bahar yang menolak meminta maaf dan lebih memilih membusuk. Kalau mereka mendesak saya minta maaf, maka demi Allah saya lebih baik membusuk di penjara daripada harus minta maaf, ujarnya. Kurang cepat ya mungkin bagi Bahar untuk membusuk. Selain kasus kebenciannya pada Jokowi, Habib yang dipenuhi kebencian luar biasa ini juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, penganiayaan terhadap dua remaja. Wow, sesuatu banget ya. Seorang Habib tetapi hati dan mulutnya tidak menedukkan. Pada Rabu 14 Maret, kembali Bahar menunjukkan gaya premannya seiring meninggalkan ruang sidang di Gedung Arsip dan Perpustakaan di Bandung atas kasus penganiayaannya. Ia melontarkan kalimat ancaman terhadap Jokowi. Sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar dan rasakan pedasnya lidah saya, kata Bahar. Wow, hati-hati. Dan Bib, ucapan situ bernada ancaman loh, dan Jokowi itu seorang kepala negara. Ancaman yang membahayakan kepala negara, ada hukumannya, kata itu. Lagi pula kenapa sebegitunya benci terhadap Jokowi? Apa salah Jokowi dengan situ, Bib? Ironis dan miris sekali ya melihat ente yang tidak mengerti hukum di negeri ini. Presiden, mau siapapun orangnya tidak ada urusannya dengan hukum. Presiden tidak boleh diintervensi hukum. Ngeri nggak? Situ kan menganiaya dua remaja, jadi harus diproses hukum dong. Lupa? Nggak tahu atau nggak mau tahu kalau Indonesia ini negara hukum. Di negeri ini semua hal harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, bro. Bahkan aslinya membuang sembarangan aja ada sanksinya. Konon juga menganiaya anak orang. Murni tidak ada urusan Jokowi dalam hidup situ, Bib. Ini hukum yang berbicara. Sama halnya ketika situ seenaknya saja mengutarakan ujaran kebencian atau hate speech terhadap Jokowi. Ingat, untuk kasus ujaran kebencian bukan karena Jokowi ya. Situ harusnya mudeng. Jokowi atau Joko Widodo itu Presiden Indonesia. Mau siapapun presidennya tidak boleh dihina, karena presiden sama seperti bendera merah putih adalah simbol negara. Dalam dakwaan, Bahar dijerat berlapis pasal, yakni pasal 333 ayat 1 dan atau pasal 170 ayat 2 dan atau pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 KUHP. Jasa juga mendakwa Habib Bahar dengan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dilansir dari cnnindonesia.com, saat menyampaikan maksud dari pernyataannya, Bahar kemudian berkata, ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan dia akan merasakan pedasnya lidah saya. Saya menyampaikan maksud dari pernyataannya, Bahar kemudian berkata, ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan dia akan merasakan pedasnya lidah saya.
Kilas balik untuk kasus penganiayaan ini terjadi terhadap korban berinisial MKU 17 tahun dan JAJ 18 tahun. Diduga terjadi di sebuah pesantren di Kampung Kemang, Bogor pada Sabtu 1 Desember sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedua korban dipukuli secara bergantian oleh orang yang mengaku suruhan dan atas perintah Pak Habib Bahar. Adapun alasannya karena JAJ mengaku sebagai Bahar dalam sebuah acara di Bali 29 November 2018, sedangkan MHU mengaku sebagai rekan Bahar. Sudah benar, sekalilah jika si Tubib diduga secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap dua orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap anak.